Waalaikumsalam. Hari ini kita ada agenda buat meeting Lovia Weekly Pulse, sosial media dan customer support. Kok tanggal 28 29 ya? Salah, hehe. 6 Mei 2020. Jadi kita mau bahas ini langsung ke segunya aja ya? Ya, langsung segi aja dulu. Nanti bahas-bahasan masih nanti. Oke. Jadi Kenapa dikasih waktu? dari aku personal base-nya itu, jadi dalam seminggu kemarin kita dikasih waktu. Jadi startnya kapan, selesainya kapan di situnya. Biar tahu nanti. Jadi, untuk personal base-nya, kita kemarin belajar hal baru, yaitu ikutan buat BPMN, diagram di Camunda, sekalian ngonekin ke database MariaDB. Sama ngetes gitu. Oke. Itu sih. Itunya dari aku itu aja. Oke. Terima kasih, Devi. Terus? Terus beberapa sistem yang kita buat, diagram yang kita buat, sekarang udah ada beberapa poin yang udah terrealisasi gitu sih. Jadi sistem. Jadi yang kita buat kemarin tuh fitur untuk closed account ini udah semi sistem sekarang. Jadi nggak manual lagi. Gitu sih. Oke, makasih Devi. Ya, kalau dari aku, kayaknya bisnis base-nya sama. Jadi itu masih in progress. Ada beberapa bug ternyata yang ditemukan, tapi bug-nya udah dibenerin juga dan udah dikontribusikan ke Camunda. Ada satu kontribusi yang udah di-accept, udah diterima sama mereka, tapi masih ada beberapa yang masih pending. Jadi semoga itu jadi bug fix yang permanen ya ke masa depan. Tapi setidaknya untuk dari sisi kita, bug-nya udah beres, tinggal implementasi aja karena masih ada beberapa poin yang belum jalan gitu. Dah dari aku begitu. Oke, kita lanjut ke berarti ini 47 ya. Berarti kita mulai di sini 48. Nah, kita lanjut ke scorecard review. Nah, dari aku untuk sosial media dan customer support itu untuk balas flashbacks itu ada rata-ratanya 15 jam buat 7 konsep dan desain sosial media untuk Milove app 7 sesuai, buat 2 konsep dan desain sosial media untuk Lovia 2 sesuai, posting 7 feeds 7 sesuai, posting 2 feeds buat sosial media Lovia 2 sesuai, untuk followers IG Milove app per minggu untuk minggu kemarin nambah jadi 162 tambahannya. Banget ya. Dibandingkan minggu kemarin. Oke. Itu dari data yang dari itu sih Metricool. Ya, untuk followers IG Lovia itu nambah 4. Ini aku kurang tahu kenapa, karena strategi yang digunakan sama, mungkin kurang banyak unfollow-nya ya. Aku juga takut sih, tapi nanti itu kayaknya nanti jadi isu aja. Jadi nggak boleh terlalu agresif ya, takutnya malah diblok. Itu yang sebelah kanan dihapus dong sekalian, isu-isu catatannya.
Soalnya itu kan udah dipindah ke Oh, Notion. Jadi biar bersih sekalian yang di Google Sheet tadi. Kalau udah pindah oke. semua ya. Oke, itu sih dari aku. Oke, thank you. Berarti lanjut lagi ya? Ya, Ini emang udah. idealnya cuma gitu doang scorecard review. Yes. Berarti sudah mulai agak sesuai dengan iOS. Berarti ini 20, 50 sampai. Nah, untuk yang rock review, kita bisa ngelihat yang di sini. Kemarin aku udah ubah. Jadi untuk follower IG, kan ada dua nih, follower IG Milup App sama follower IG Lovia. Nah, semuanya dalam on track sih. Untuk Oke, saat ini alhamdulillah. semuanya dalam on track. Malah si Miluf udah mau mencapai target di bulan Juni. Wis. Udah mencapai target malah ya. Wih, Juni harusnya keren. 9.000, sekarang Mei udah 9.000 lebih. Wih, Gitu. keren. Jadi, Ini pengen tapi kita swipe up harus ya. yang followers IG Lovia ini, Pengen ya nyobain swipe up ya. targetnya pengen cepet-cepet swipe up karena kita udah punya banyak beberapa artikel, banyak beberapa. Asalkan Jadi jangan pengen malah lebih sampai bagus. kena ban ya dari Instagram. Ada. Iya. Iya harus lebih berhati-hati sih. Kayak si Mare nanti kalau terlalu nafsuan ya. Oke. Nah, untuk yang rock review udah. Kita lanjut ke customer atau employee headlines. Nah, ini untuk yang pertanyaan saat ini masuk, good reports-nya itu banyak yang menanyakan cara aktivasi membership plus maupun silver. Nah, udah aku kasih tahu sih kayak linknya atau caranya gitu. Nah, tapi bad news-nya untuk yang member yang tertarik dengan membership silver, terkadang ada yang keberatan dengan harga membership silvernya gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kadang dia nggak jadi bergabung gitu sih. Oke, no problem. Kalau itu perlu jadi isu nggak dua-duanya? Perlu diskusi lebih lanjut nggak Yang dua-duanya? boleh deh. Jadi Udah. nanti ada yang cara gampang gitu ya. Ya, Kita kalau masukin ya. boleh di copy aja dua isu itu di copy aja ke bawah terus dijadikan to do nanti biar kita tahu bahwa itu waktunya untuk dibahas someday. Yang jelas kalau ada yang nanya cara aktivasi itu kan berarti ada sesuatu yang kurang efektif di marketingnya. Iya, Oke, kadang sedangkan mereka kalau satu orang nanyanya bisa berkali-kali gitu. ya kalau yang keberatan dari segi harga, kalau Karena menurutku sih balesnya kan 16 jam rata-rata. ya. Kalau yang keberatan sih menurutku itu bukan masalah harga, tapi masalah value yang diberikan. Kalau memang dia nggak mampu ya sudah. Tapi kalau sebenarnya dia mampu tapi merasa itu kemahalan, nah itu masalahnya di value. Oke. Lanjut. Iya sih. Nah, untuk to-do list-nya, ini berarti nanti. Karena memang ada member yang udah lebih dari 3 Kemarin bulan kita ya. bikin sistem pertanyaan. Oke. Ini harusnya to do dari yang kemarin ya masuk ke sini ya. Jadi to do waktu itu ada nggak di sini? Harusnya to Berarti do harusnya dari enggak ya? to do minggu lalu masuk di sini. Kalau itu udah semua nggak dari to do yang minggu lalu? Tapi kalau semua yang minggu lalu udah dimasukin ke situ dan udah Udah dicentang sih. semua ya udah. Oke. Coba let's see ya. Berarti Oh dihapus iya, aja. memang nggak ada ya. Oh iya, berarti udah. Nggak usah dihapus ya. Karena udah dicentang kan. Itu kan berarti
bawaan dari yang minggu lalu, habis itu udah, ya udah berarti laporannya cuman, oh yang ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Oke. Yang ini sebenarnya kalau bikin sistem belum dicentang ya, itu belum selesai kan. Jadi masih work in progress. Coba. Nah, terus untuk IFTTT itu kemarin Oke. ketemu mau ini, mau mereview lagi. Itu udah selesai atau masih to do? Belum beres. Baru aku Oke. lihat yang Miluf sih. Belum Oke. aku lihat yang gitu. Sip. Oke. Berarti yang ini udah. Terus yang ini 7 days ahead calendar review. Ya. Itu perlu Silakan. juga ya, Dewas ya? Kemana Ya isinya apa tinggal. ya? Ya ada sesuatu nggak event atau sesuatu di 7 hari ke depan? Kalau misalnya nggak ada, bisa di skip. Jadi namanya juga agenda, bisa di skip, Kayaknya bisa sih belum ada deh. kalau nggak ada berarti bisa langsung skip aja. Kalau yang di skip nggak dikasih waktu juga nggak apa-apa sih. Ini tinggal dicentang ya kalau yang udah ya? Iya, yang udah bisa Yang nggak dicentang. perlu dibahas lagi ya? Ya, jadi nanti minggu depan yang udah dicentang Yang ubah nggak tercopy scorecard, lagi. total followers tadi udah. Strategi meningkatkan followers untuk saat ini, yang ini udah dilakuin, dan kalau di Miluf dia apa ya, kayak bekerja udah kelihatan gitu. Tapi kalau di postingan si Lovia itu kayaknya perlu aku ulik lagi deh gimana caranya. Oke. Yang IFT3 ini aku belum ya berarti ya? Belum Itu kan semuanya. udah jadi to do ya, udah berubah jadi to do Yang berarti banyak user hilang. ingin tutup akun kan udah kejawab kemarin. Ya, udah kejawab karena itu udah in progress, berarti dari isu sudah nggak perlu dibahas lagi. Nah, yang banyak user kesulitan login kan belum dibahas kemarin ya? Belum dibahas. Tapi mau dibahas kapan kan belum ditentukan. Ini identify aja dulu. Halo? Iya, identify aja dulu. Track tema minat dan trigger. Kalau dari aku sih 2 ini. Kalau dari Mas Hendinya mau nambahin. Oke, baik. Jadi ini aku pindahin dulu ke atas. Oke, next. Ya udah, yuk kita discuss mulai dari yang pertama dulu. Enaknya gimana nih? Ini mungkin perlu jadi isu kali ya. Jadi maksudnya perlu masuk ke board. Coba kamu refresh dulu, Devi. Oke, ini sebenarnya sudah jadi isu di sana, jadi tinggal di link. Cuman kayaknya waktu itu belum aku share page-nya.
Oke, coba di yang pertama itu agak dihapus dikit tulisannya, terus diganti dengan link aja pakai add. Itu kata-katanya dihapus. Yang Itu kata-katanya aja yang dihapus, habis itu diganti dengan add. ini yang dihapus. Terus diganti dengan add karena emang udah ada isunya di sana. Ketik aja add banyak user. Nggak bisa ketik. Ini ya? Ketik banyak spasi user. Dia akan muncul board-nya. Nah, itu. Ini ya? Yap. Oke. Nah, kamu bisa klik itu, nah itu masuk di card. Itu kan ada board tambahannya. Kalau yang itu aku belum bikin ya. Belum ya? Belum bikin. Bikin aja sekalian nggak apa-apa. Jadi yang tadi tulisannya kamu masuk di copy dulu aja, di copy ke clipboard, habis itu kamu masuk ke sales marketing board. Jadi biar nanti diskusinya nggak hilang di meeting agenda. Sales marketing board. Yang ini ya? Masuk aja dulu, diklik aja dulu. Terus masih loading ya. Terusnya ada isinya. Nah, di bagian issues kamu tambahin. Di bagian issues saja. Sebelah kiri berarti. Bagian issues tambahin aja. Nanti bisa di-drag ke atas ya untuk memprioritaskan. Ya ke atas, terus ya kamu kasih nama ya. Bisa diklik juga sih sebenarnya. Oke, sip. Ya, harusnya Aku satu aja ya? Ya, satu aja. Alright. Nah, itu nanti jadinya bisa di-link dari meeting agendanya. Jadi pas diklik nanti kita diskusinya langsung di situ aja. Jadi meeting agendanya tetap ringkas, dia isinya lebih ke link. Kalau mau dikasih warna silakan, bisa diwarnain. Tapi itu warna ininya ya, warna kolomnya. Kalau warna per itunya beda lagi. Nah, jadi nanti notulensinya langsung di sini. Nah, itu kan ada tempat untuk diskusi di bawahnya. Oke. Kalau aku sih lebih ke ngasih notifikasi bahwa awalnya kan kita ada login lewat Facebook. Karena sekarang fitur itu udah nggak ada, jadi login kita lewat Google dan email. Nah, dan kasih tahu caranya untuk login gitu. Kalau waktu lewat Facebook kan tinggal klik aja Facebooknya, terus accept gitu kan. Nah, buat yang email ini kan perlu password kan, kayaknya mereka ribet juga. Karena kita harus masukin email dulu, baru next ke password, jadi mereka nggak tahu nyari-nyarinya passwordnya yang di mana emang gitu. Kan biasanya kalau form login kan ada email, bawahnya biasanya password langsung kan. Kalau kita kan email dulu dimasukin, baru next. Kalau di next baru ke password gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Ya udah, isinya di deskripsinya aja di bawahnya. Isinya di deskripsinya aja, jangan di komen. Jadi kamu tulis aja usulan apa gitu ya. Deskripsinya di mana? Nah itu. Oh ini. Nggak usah pakai template sih, langsung kosong aja. Gini. Klik aja. Nah gitu, tinggal diklik doang. Sip. Oke, tulis aja usulan apa aja. Usulan sekalian dijadikan to do ya. Usulan terus apa namanya, pentolan to do. Oke, jadi apa nih? Buat apa ya? Buat peringatan kali ya.
Bukan buat peringatan ya, buat apa sih namanya? Pengumuman kali ya di depan. Bahwa login dengan sudah tidak bisa lagi. Beritahukan untuk login dengan email atau Google. Oke. Ini bentuknya jadi apa? Tulisan aja atau kayak banner gitu dibikin sama Canva? Atau dia bisa diklik untuk lebih detail lagi di kayak artikel gitu? Iya, bisa diklik aja deh kayaknya biar Bisa diklik lebih. ya. Oke. Kayaknya Berarti ada dua bagian ya. Satu adalah kayak banner gitu, kayak pengumuman banner. Kan biasanya di aplikasi juga kayak gitu kan. Kayak ada pengumuman yang ya orang bisa nggak peduli, tapi orang bisa klik kalau misalnya dia masih belum jelas dengan satu gambar yang istilahnya to the point, cuman headline doang, maka dia bisa masuk ke apa namanya, ke artikelnya gitu ya, yang mungkin deskripsinya agak lebih panjang, maksudnya gimana. Oke. email atau Google. Nah, kalau yang Google itu dia bisa langsung masuk kan ya tanpa password gitu? Kalau Google Iya bisa nggak sih? langsung masuk. Ya, jadi Nah, Google itu sebenarnya permasalahannya ada juga, gimana? kadang Google yang terdaftar di HP sama di Facebook, emailnya tuh berbeda gitu kan. Jadinya Ya, mereka betul. kesulitannya tuh saat mau login gitu umpamanya sama Google, dia diminta data lagi gitu. Jadinya kok kok punyaku hilang gitu datanya, malah saya daftar ulang lagi gitu sih. Ya, betul sih. Itu gimana ya? Ya itu memang itu ada, mau nggak mau itu saat ini itu yang terjadi gitu ya. Saat ini itu yang terjadi. Sebenarnya sih dengan adanya Fusion Out itu ke depannya paling yang bakal kita support tuh cuman password doang ya. Password doang sama nomor HP, dan ke depannya juga akan lebih prefer ke mobile app. Jadi hal seperti itu akan berkurang. Tapi kalau untuk saat ini, karena memang kondisinya memang seperti itu, paling yang bisa dilakukan hanyalah sosialisasi aja dengan artikel itu tadi. Jadi biar mereka tahu bahwa ya masalahnya karena emailmu nggak sama. Gitu. Gitu deh. Iya iya. Dan Bisa untuk kalau memindahkan akun itu juga masih agak susah ya prosesnya. Jadi kalau itu terjadi, sebenarnya mereka tetap bisa log out. Jadi basically yang terjadi kalau misalnya mereka masih pengen pakai akun yang lama, terus sudah terlanjur login pakai Gmail yang beda email, artinya sebenarnya udah masih ada dua akun sebenarnya. Jadi yang mereka lakukan sebenarnya tinggal log out. Habis itu ketikan login pakai email biasa, pakai email yang dulunya dipakai di Facebook, and that's it gitu. Sebenarnya solusinya hanya itu, karena datanya bukan hilang, datanya ada dua, cuman gitu doang. Datanya ada dua, dan iya. data yang sebelumnya tetap bisa diakses dengan cara ya udah kamu log out terus kamu login lagi pakai email yang dulu. Itu yang Karena itu. iya, karena proses buat apa login dengan email itu harus create password dulu. Itu Ya yang kadang betul. mereka nggak tahu Ya, gitu. itu yang ya memang aneh juga sih Itu karena yang existingnya kayak gitu ada sih. mungkin ada beberapa orang yang karena nggak semua orang tahu ya, jadinya ada yang kesusahan gitu untuk Betul. itu. Gitu Ya sih. memang Sama sosialisasinya seperti dari kita juga ya salah juga sih karena itu belum pernah disosialisasikan. sama seperti halnya kayak kita ngirim link aktivasi untuk akunnya. Kadang kan mereka malah nggak mengeklik link aktivasi itu, malah menjawab dengan dia atau Ya, emailnya diketik doang. Nah itu juga ya, entahlah, aku juga bingung baca ya harus itu dibilang bisa klik aja link kayak itu bisa gitu. kamu tulis di bawahnya juga ya. Bikin aja to do di bawahnya situ, orang malah ngeklik
malah bukan ngeklik link aktivasi ya. Cuman kalau yang itu mungkin itu nggak bisa kita solve sekarang, tapi setidaknya aku pengen itu tercatat aja dulu, gitu ya. Karena nanti suatu saat kita akan migrasi semuanya ke Fusionote, dan di situ kita akan lebih punya full control, misalnya template email yang dikirim dan apa kayak gitu ya, sehingga harusnya hal seperti itu juga nggak terlalu bermasalah. Gitu. Terus kayak apa sih? Itu nanti kan juga mungkin terintegrasi sama BPMN Camunda, dan di Camunda akan lebih mudah untuk kita misalnya bikin rule kalau dalam satu hari orang masih belum ngeklik, kita kirim lagi, terus kita kirim lagi kayak gitu ya. Jadi sampai misalnya dia udah beberapa lama dia nggak ngirim, nggak ngeklik juga, nggak aktivasi juga, yang kita lakukan adalah kita akan ngirim peringatan gitu. Jadi email peringatan adalah kalau masih belum aktif juga, maka akunnya akan dihapus. Gitu. Something like that. Oke. Jadi dari situ kan orang jadi, oh ini kenapa ini? Gitu. Terus habis itu dia ngobrol sama CS, ini kenapa akun saya mau dihapus? Tinggal klik aja mas. Oke. Itu lanjut. mungkin kendala juga yang aku tangkep ya, itu kendala karena link aktivasinya tuh pakai bahasa Inggris ya kan. Oke. Ya. Nah, itu mungkin saja di situ karena pakai bahasa Inggris. Jadi perlu diganti ke bahasa Indonesia, kamu assign ke aku. Jadi biar tercatat dulu. Ntar kalau misalnya minggu depan masih nggak sempet, setidaknya ada di situ gitu ya. Jadi kita masih bisa berfokus pada isu-isu ini. Kali ini mungkin aku. Terus kayaknya perlu lebih ini ya, lebih bilang kalau klik aja linknya gitu, Ya. apa? Karena nggak semuanya tahu bahwa ngekliknya itu yang apa ada bawahnya itu loh, underline kan, yang warna biru. Nah itu lebih dinotis ke situ juga ngasih taunya gitu sih. Benar ya, nanti aku akan cek dulu apakah itu bisa di custom di Firebase. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya semoga sih bisa ya, semoga sih bisa. Karena Firebase yang pakai banyak, bukan cuma kita. Kayaknya aneh juga kalau itu nggak bisa di custom. Gitu. Oke. Semoga sih bisa di custom dengan agak canggih ya, maksudnya ada layout dan apa segala macam, nggak terlalu plain text banget. Kalau bisa maka nanti lebih enak mungkin. Oke, ada lagi tentang ini? Atau ini aja? Baru itu aja sih. Oke, paling untuk yang buat pengumuman sebelum login, berarti ada 2 hal ya yang perlu dibuat. Satu, berarti perlu bikin bannernya. Nanti tolong dibuatin. Jadi itu berarti to do buat kamu. Terus habis itu artikelnya itu ada. Nah, tentang artikel, aku mau menyatukan semuanya ya, artikel-artikel itu di website Milov App. Yang sekarang udah ada website Milov App, yang dulunya adalah Satukan Cinta Hot, yang habis itu ganti jadi Heartenly Hot, habis itu ganti jadi Milov. Nah, kan sebelumnya kan konten kita kan terpecah ya. Ada konten yang di satukancinta.com, ada konten yang di Hot, ada juga konten yang di Freshdesk kan. Nah, di Freshdesk kan ada support. Nah, itu untuk yang ini, nah konten yang di Freshdesk itu aku rencananya aku ubah atau dipindahin ke Milov. Walaupun bertahap, minimal mulai dari yang sekarang dulu. Jadi, Milov kamu udah punya akunnya kan ya? Website Milov App yang biasanya buat posting blog. Kayaknya udah deh. Yang terakhir aku buka sih waktu Heartenly itu deh. Ya udah, tapi kalau misalnya ada masalah dengan website itu ya ntar tinggal bilang. Basically nanti posting artikel untuk loginnya di sana ya. Gitu. Jadi, nah sedangkan untuk banner, karena bannernya harus dipasang di website Satukan Cinta, ntar kalau bannernya udah jadi, kirim aja ke aku nanti biar aku pasang. Sama artikelnya ya di sana. Gitu deh.
Oke? Oke. Ya udah, sip. Kalau udah ini berarti assign-nya 2 ya. Kamu sama aku ya. Assign yang di atas maksudnya. Assign yang di atas. Bukan yang di situ. Iya. Yang di card-nya. Kan ini ada 2, tapi masing-masing punya to do sendiri-sendiri. Sip. Very good. Semoga minggu depan ini udah beres. Alhamdulillah. Oke. Berarti banyak yang kesulitan login bisa dipindah ke bagian to do. Karena kita udah mau menyelesaikan ini untuk seminggu ke depan. Di sini ya. Dimasukin ke progress ya? Dimasukin ke in progress berarti. Ya. Jadi ya, tapi oke, di situ juga. Bisa. Di sini juga. Nah, harusnya nah yang di board-nya tadi tinggal di drag aja. Yang di board-nya tadi tinggal di drag berarti masuk ke to do ya. Masuk ke to do. Bisa masuk ke to do, bisa masuk ke in progress. Tapi ini karena belum dikerjain, masih baru direncanakan, berarti harusnya masuk ke to do dulu. Nanti kalau udah mulai dikerjain berarti ke in progress. Sip. Lanjut. Terus lanjut ke yang banyak yang menanyakan cara aktivasi membership plus maupun silver. Boleh diklik aja dulu biar kebuka card-nya. Nah, kalau ini mana ya? Soalnya ini juga dia muncul saat pertama aja kayaknya ya, pas dia daftar. Oke. Gimana nanya solusinya? Ya benar, dia cuma baru pertama kali muncul, habis itu dia muncul lagi itu di newsletter. Dia muncul lagi itu di newsletter, karena setiap newsletter kita pasti ada promosi ke plus dan silver kan. Iya. Gimana kalau dia dikasih dijadiin notifikasi gitu, tapi kita juga nggak punya notifikasi ya? Notifikasi belum punya sekarang. Itu masih ya mungkin Q3 atau Q4 kayaknya ya. Yang jelas itu baru mulai akan di-develop lagi setelah aplikasinya launching. Jadi kalau menurutku sih Roku untuk Juni itu adalah launching aplikasi Miluf ya. Semoga. Minimal yang web based dulu. Gimana? Oke, di apa namanya tulis saja di situ. To do aja push notification. Mungkin nggak dibahas sekarang gitu ya, nggak dikerjain sekarang, tapi minimal kita ngelis aja dulu ide-ide yang mungkin bisa direvisit nantinya. Kalau push notification paling baru Q3 atau Q4. Oke, selain itu ada lagi nggak? Atau dia dibikin menu sendiri gitu? Menu sendiri. Jadi kayak di samping admin kan kalau Satukan Cinta gimana ya ininya? Jadi kayak orang-orang yang emang berniat bayar mencari itu yang mungkin nggak Kalau dari prinsip marketing itu justru yang lebih mudah itu malah justru mengupgrade member yang sudah bayar. Jadi menurut prinsip marketing itu mengupgrade plus menjadi silver itu lebih mudah daripada mengupgrade free menjadi plus atau silver. Karena kalau misalnya mereka nggak mau upgrade, artinya layanan kita nggak bagus.
karena mereka sudah mencoba layanan itu. Gitu. Tapi kalau dari free kan emang mereka belum pernah nyoba, jadi effortnya lebih besar karena memang mereka belum tahu sama sekali. Gitu. Jadi gimana? Berarti ada 2. Ya, banner ke Devi aja. Ke Devi nanti kalau misalnya Devi udah kirim ke aku, berarti tinggal diganti ke aku. Ini kan ke kamu dulu. Tapi kalau yang menu aktivasi itu di aku. Push notification kasih tulisan aja itu Q4 2020. Masih belum make sense untuk saat ini. Alright. Nice. Enggak, sudah ada. BTW di Notion juga ada itu ya. Ada notifikasi yang merah-merah di sidebar. Di app Android juga ada. Jadi kalau kamu di-mention atau ada reminder atau apa, dia akan muncul di situ. Oke. Mungkin yang itu udah selesai. Dipindah aja ke to-do jadinya. Yang card yang tadi dipindah ke to-do. Tapi di meeting agenda berarti udah bisa dicentang karena kita udah punya action plan. Gitu. Alright. That's nice. Ini dicentang terus dituduh ya? Ini. Iya. Atau tinggal di drag aja ke to-do kalau emang itu udah berubah gitu ya. Udah berubah jadi to-do. Jadi flow-nya emang sesuatu yang diceritakan di awal, entah itu kayak customer headline atau apa. Kalau misalnya dia cuma laporan, ya udah dia laporan doang, habis itu dia hilang. Tapi kalau dia sesuatu yang perlu dibahas di issue, maka dia akan berubah menjadi issues list. Nah, issues list itu pada saat dibahas, dia bisa langsung hilang, atau dia juga bisa berubah menjadi to do. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini sekarang kan awalnya dia headline, dari headline dia akhirnya naik level jadi issue, dari issue akhirnya dia berubah menjadi to do. Oke, lanjut. Udah laku kayaknya. Yang tadi udah beres semuanya? Udah. Oke. Nah, ini perlu penjelasan dari aku. Nah, itu tentang artikel dan video yang sudah dibuat Ica, yang dulunya dikirim ke Ayah kan ya. Nah, itu kamu bisa menghandle nggak? Kayaknya waktu aku kasih offer ke Mas Hendy tuh nggak termasuk edit video sih. Oh gitu. Oke. Baik. Nah, kalau begitu, oh itu yang video. Kalau yang artikel itu langsung atau perlu lewat kamu nggak sih? Atau artikel itu langsung aja? Artikel tuh langsung di post deh. Oh, jadi langsung. nanti aku juga next plan-nya buat artikel tuh aku mau upload di ini juga di Instagram gitu, yang buat sweep up gitu. Jadi aku kalau itu bisa lah, karena cuma nambahin aja gitu. Tapi kalau untuk edit video itu kan butuh effort juga kan, butuh beberapa waktu untuk edit. Oke. Nah, kalau artikel itu selama ini Ica langsung post ke website Me Love App atau lewat kamu dulu? Langsung post. Langsung post ya? Jadi nggak ada masalah dari sisi artikel ya? Timeline sih, ini plan-nya dia kadangan ini terlambat lah gitu-gitu sih. Oh gitu. Cuma isinya nggak ini sih. Karena dari kita juga nggak ada SOP-nya artikel harus berapa paragraf atau berapa kata gitu-gitu kan. Ya, itu yang kalau mau didiskusikan kayak minimal harus berapa kata itu juga boleh gitu. Jadi ada minimalnya dari kita gitu sih. Oke.
Ini aku masih berarti secara teknis no problem ya. No problem. Oke, lebih ke konten DLL yang memang belum didiskusikan. Oke. Ya. Uh, Oke, konten penulisan ya. Oke, terus sedangkan video perlu editor berarti ya. Editor untuk sampai publish. Alright. Oke. Nah, Untuk publish-nya bisa di aku, cuma kalau untuk yang edit kayaknya perlu ini. Oke. Ya kalau misalnya editornya udah oke sih, mungkin dia bisa langsung publish, jadi lebih ke tinggal nge-review aja. Selama kan dia bisa semacam ya langsung aja publish ya di draft. Toh bagi dia nge-publish ngasih tahu hasilnya sama nge-publish mungkin nggak jauh beda kali ya. Sama-sama ngupload kan, sama-sama ngupload gitu. Itu untuk di YouTube-nya kan, maksudnya Untuk di kayak YouTube untuk di betul. media sosialnya, kayak media sosial kan perlu juga gitu kan. Iya, jadi paling ke Kayak jadi YouTube-nya. IG live itu nggak apa-apa biar aku gitu-gitu sih. Ya, jadi ini yang minimal ke YouTube-nya dia bisa publish dulu. Nah dari situ kalau misalnya memang udah bagus, kalau emang editornya orangnya sama, kan lama-lama dia pasti udah ngerti ya ekspektasinya seperti apa. Nah itu kan berarti oke, ini udah diupload di YouTube Live, mungkin bisa di review dulu, jadi belum public gitu ya, masih unlisted. Nah itu kan bisa dicek, oke dicek beres, ya udah berarti tinggal di-download terus di-publish lagi ke IG atau ke apa gitu kan. Oke, nah jadi pertanyaanku adalah kalau misalnya kita ada editor nih, atau lebih tepatnya kamu kan ada nih kayak 1000 dan lain-lain. Itu kalau misalnya aku kasih budget untuk si editor ini, jadi kamu bisa pilih editor yang memang dia udah terbiasa lah melakukan hal itu gitu ya. Dengan budgetnya biasanya per sekali edit gitu ya, per video maksudnya. Sedangkan kan si Ica kan rencananya ada beberapa video per bulan. Nah itu aku tinggal siapin. Nah kamu lebih ya udah ini editornya, habis itu kamu yang ngecek hasilnya oke atau enggak, habis itu nanti kamu publish lagi ke tempat lain. Tapi basically dari si videonya kamu mentahannya, kamu nggak perlu download, nanti si editornya langsung aja dia kasih akses yang tadi aku bilang, dikasih akses ke mentahannya, terus habis itu dia download sendiri mentahannya, dia diedit sendiri, habis itu kalau udah selesai dia upload sendiri ke YouTube kita, nah kamu tinggal bagian review aja. Review sama nge-publish ke IG ya. Kayak gitu. Gitu gimana? Is it okay with you? It's okay. Oke. Berarti ini perlu Hendy ya. Hendy perlu share SOP-nya ya. Oke. Berarti ini berlaku untuk katanya ada beberapa video yang sudah ada sejak Februari ya kalau nggak salah ya. Masih ada beberapa. Ada satu video yang dari Februari. Nah itu harusnya bisa kan plan-nya jadi kalau ini kayaknya plan ke awal kalau ada editornya kayaknya akan lebih cepat gitu. Plan ke awal kan satu video dan bulan atau 2 video. Kamu jadi bisa fokus untuk marah-marahin aja. Ini nggak sesuai gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berarti oh iya. Untuk masalah video biasanya waktu yang dulu tuh karena yang tahu keinginan videonya seperti apa itu Kak Ica, kan dia harus ngangkat nih. Ini ngangkat kata-katanya harus gini. Itu lebih ke Kak Ica deh kayaknya kalau yang ngangkat video. Karena kebanyakan video itu untuk ini penggabungan aja kan, kebanyakannya gitu. Kecuali kalau kayaknya butuh koordinasi ke Kak Ica juga deh gitu. Soalnya dia yang tahu mana kata-kata yang perlu di-cut, mana kata-kata yang nggak perlu di-cut gitu sih. Oh gitu. Jadi takut ada kesalahan, takutnya aku yang ini harusnya nggak tayang, tapi
ini tayang gitu, Hmm. takutnya kayak gitu. Hmm. Emang dari awal sih Oke. dulunya kayak gitu kalau video. Gitu Alright. sih. Ini berarti Andin untuk jadi kayaknya ini akan perlu SOP tertulis ya. Nanti kan perlu untuk SOP tertulis. Jadi paling nanti namanya. Jadi action plan-nya aku akan minta SOP tertulisnya dari Ica gitu ya. Jadi biar nanti Mm-mm. pada saat ya basically yang nanti kamu lakukan kalau itu SOP tertulisnya udah ada, ntar kan ada beberapa pilihan editor tuh. Nah, kamu bisa cek portfolio dia gitu kan. Tentunya yang sesuai dengan budget range kita ya. Nah, kamu udah cek portfolionya, habis itu langsung aja kamu nanti akan kamu kontak. SOP-nya dari kita juga udah ada, nih SOP-nya udah tertulis, semuanya udah jelas di situ. Jadi basically Mm-mm. harusnya nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kayak apa, karena semuanya udah ada di SOP itu, yang bisa diberikan ke siapapun editor yang mau ngedit. Jadi mentah plus SOP tertulis, beres. Walaupun SOP tertulisnya mungkin ada kayak gambar atau apa, tapi basically nggak perlu ada komunikasi lisan yang intensif gitu ya. Komunikasinya tertulis, jadi semua jelas di situ. Nah itu kalau udah, ya udah suruh ngerjain, langsung upload. Jadi basically karena SOP-nya tertulis, maka pada saat kamu melakukan review video itu pun juga udah jelas ekspektasinya seperti apa, gitu ya. Itu lebih ke kalau menurut aku sih itu lebih ke Hmm. kata-kata sih. Soalnya kan setiap Hmm. nge-tag video, Kak Ica juga Hmm. kan kata-katanya juga nggak pasti gitu kan. Hmm. Kapan saat Oke. itu, kapan saat dipotong, menurut aku sih Hmm. lebih apa bisa komunikasi sih. Hmm. Soalnya Oh kapan itu gitu. video dipotong, kapan video itu Hmm. nggak dipotong gitu kan. Takutnya Hmm. kan ada kesalahan Ya. ngomong gitu-gitu dan itu nggak pasti Hmm. gitu kalau menurut aku. Kalau Oh, SOP kan emang jelas. Kalau oke. umpamanya kita maunya ada animasi ini atau ini ada Hmm. namanya atau ini ada apa Hmm. slide-nya harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu Ya. oke lah, itu bisa di SOP-in gitu. Tapi kalau Hmm. untuk pemotongan video itu sepertinya nggak deh Oke. gitu. Ya. Oke, itu nanti akan aku diskusikan dengan dia. Tapi tetap aja pada saat aku ngomong sama Ica juga, ya aku minta Ica punya SOP untuk pemotongan itu. Misalnya selalu ada, jadi di SOP-nya itu lebih ke general gitu. General itu yang dimaksud biar Hmm, si editornya bisa konfirmasi. Jadi contohnya SOP-nya bilang semua kalau misalnya dia menyebutkan nama orangnya harus di-cut. Nah, semacam itu kan nama orangnya nggak disebutin. Yang di-cut adalah si Anu, si Icu, si itu kan enggak. Pokoknya nama orang harus di-cut. Terus kalau menyebutkan ini di-cut dan segala macam. Nah, terus dia juga bisa punya SOP sendiri bahwa di akhir video dia harus menyebutkan apa saja yang dia pengen tambahkan di cut yang belum ada di SOP. Menurutku semacam itu sehingga pas dieditnya, kalaupun ada konfirmasi ulang, itu konfirmasi ulangnya sedikit gitu ya. Konfirmasi sedikit dan salah satu bagian dari SOP adalah selama ini masih editornya masih dalam tahap trial gitu ya. Dalam tahap trial maka si Ica pun perlu harus mereview videonya dia sendiri. Setidaknya untuk beberapa video awal gitu ya. Kayak gitu sih. Gitu gimana? oke. Ya Jadi coba aja mungkin kita pakai ya pakai yang itu dulu. nanti setelah 1 bulan, Tapi itu nah, tentatif kenapa? gitu kayak bisa berubah mungkin kayak nanti kalau umpamanya apa yang ditangkap sama si editor itu Ya, berbeda gitu kayak apa bisa bisa berubah gitu sih ya. kalau menurut aku. Jadi Lebih Abrasku sih, fleksibel gitu. Abrasku sih tetap ini gimana caranya SOP-nya harus jadi SOP-nya sebenarnya ngedraft berdua gitu. Dari Ica juga, dari kamu juga. Tapi kalau dari Ica, dia SOP-nya lebih ke konten, dari kamu lebih ke marketing gitu ya, lebih ke dari sisi marketing. Misalnya di belakang ada apa sih? Ada YouTube, Instagram, akun-akun segala macam itu kan kamu. Sedangkan kalau yang Oke. Mm-mm. Ica lebih ke kontennya di dalamnya apa aja yang mau dikat apa aja. Nah, dan nanti pada saat itu jadi kan video-video awal kan Ica tetap harus mereview sendiri dia dan kalau ada yang kurang maka ada beberapa kemungkinan kalau ada yang kurang. Satu adalah itu sesuatu yang sifatnya case by case. Nah, kalau sifatnya case by case berarti harusnya dia sudah menginclude itu di video mentahannya. Karena kan yang case by case tadi harusnya adalah kewajiban dia untuk menampilkan itu di dalam videonya. Entah pas dia habis keliru, misalnya pas dia lagi ngomong,
oh Mas, yang tadi barusan tolong dihapus ya, kan gitu dia bisa kan, sehingga si Iya Mas bisa. tuliskan. Nah semacam itu, atau Iya itu makanya. adalah, nah kayak gitu itu dia harus mengasih tahu itu di dalam videonya, bukan setelah videonya udah jadi baru nanti ngobrol lagi sama si editornya. Menurutku tuh enggak. Jadi di dalam videonya sendiri sudah ada informasi cara ngeditnya yang sifatnya case by case. Lalu pada saat yang di luar itu adalah kalau misalnya sesuatu itu adalah sebenarnya setiap video juga pasti seperti itu, maka itu pun juga responsibility-nya Ical untuk oh iya ya kelupaan harusnya ada ini, berarti itu akan ditambahkan di SOP sehingga untuk video-video selanjutnya itu sudah menjadi tanggung jawab si editor. Karena kalau sesuatu udah di SOP dan itu nggak Ya. dilakukan oleh editor, berarti kan editornya yang dalam tanda kutip salah gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau sesuatu itu belum ada di SOP, habis itu si Ica pun di videonya juga nggak bilang, pas sudah muncul diedit terus, lah ini kok nggak di-cut? Lah siapa yang tahu kalau itu harus di-cut? Kamu juga nggak bilang dan nggak ada di SOP. Something like that. But basically untuk beberapa video awal, maybe untuk 1 bulan something pertama gitu ya, itu kita tetap akan review cukup intensif dan kedepannya diharapkan reviewnya sudah semakin berkurang. Kalau misalnya sudah sangat lancar banget gitu ya, maka bisa jadi nggak review sama sekali. Orangnya si editornya udah ngerti, terus udah yakin bagus, ya udah dia langsung publish dalam bentuk yang publik. Oke, gitu ya. Ya. Alright. Nah, berarti kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tema minat. Dan ini sebenarnya ada 2 subtopik, tapi mungkin aku lagi ini sifatnya diskusi ya, diskusi atau wacana yang aku mau coba itu diintegrasikan ke dalam sebuah ROC untuk ebook Beacon. Coba di play aja dulu Beaconnya biar kamu tahu maksudnya apa. Marketers, you know that lead magnets are a game changer for collecting email addresses from potential customers. But who has the time to make a lead magnet for each opt-in form? What you need is a tool that handles everything from designing the lead magnet to creating the opt-in form so you can kick back and watch those leads roll in. And that's exactly what we're bringing you in today's product showcase. What's good, Sumo Links? Christy here with AppSumo. And today I cannot wait to tell you about Beacon, a tool that handles every stage of the lead magnet process from start to finish. That's right, you can stop juggling various tools to create your lead magnet, make your opt-in form, and deliver it to your audience. Beacon's all-in-one platform has you covered. But before I show you how to level up your lead generation, double check real quick that you're subscribed to our YouTube with the most popular option, an ebook. Beacon lets you recycle blog posts into a lead magnet format, so you don't even have to start from scratch. Paste the URL of the blog and hit import as many times. And unlike the standard option, a smart PDF is automatically optimized for mobile devices. You can also hook up Google Analytics to get stats on how the content is being consumed. There are also a few awesome ways to capture leads, like the horizontal inline bars or a pop-up delay. Okay. So, what do you think? Udah kebayang belum? Iya sih, aku kebayang kayak buat ebook gitu berarti. Ya, betul. Ebook tapi dia juga udah ada tools-nya gitu ya. So, what do you think? Tapi nanti ebooknya itu niatnya mau tersedia di aplikasi gitu atau dikirim ke email atau gimana sih? Lebih ke marketing. Jadi di awal gitu ya. Jadi di awal basically sebelum orang itu mayoritas sebelum orang join ya. Jadi bergabung. bisa di awal, bisa nanti kalau punya swipe up, link ke e-booknya juga akan secara periodik mungkin sekitar seminggu sekali or something itu akan muncul di story gitu. Jadi dipromot beberapa saat dan untuk setiap kali blog post maka
e-book itu juga akan tampil mungkin kayak di sidebar atau di bawahnya gitu kan, sehingga orang bisa bisa masuk ke situ gitu. Jadi kan ada basically bagi orang yang masih belum join jadi user, itu kan ada 2 pilihan yang kita inginkan agar dia mendekat nih. Dia kan masih tahapnya masih awareness. Nah, dari awareness ini kan kita mau arahkan menjadi interest. Jadi dia tertarik aja dulu, belum action, belum beli. Interest aja dulu. Nah, interest itu entah itu interest-nya itu dengan cara dia follow kita, atau termasuk e-book ini juga adalah salah satu cara untuk follow. Lalu yang kedua adalah dengan dia menjadi member free kayak gitu. Nah, cuman kalau di e-book itu kan kalau bagi user yang mau baca atau yang user yang suka dengan metode ini kan user kan beda-beda. Ada yang sukanya dengan YouTube, ada yang sukanya dengan IG, ada yang sukanya langsung aplikasi, ada yang sukanya dengan e-book. Nah, bagi mereka yang suka dengan e-book maka di e-book ini basically kayak semua tutorial yang dibutuhkan dari awal sampai dia yuk jadi member silver. Basically something like that. Jadi kalau kalau cuman sosial media atau apa itu kan nggak runut ya. Karena kan mencar-mencar tuh. Kadang dapat post yang ini, kadang dapat post ini, kadang dapat post ini. Sedangkan kalau e-book kan memang kita sudah atur dari awal dia misalnya punya masalah apa si user yang kita bayangkan ini sampai step-stepnya gimana nih untuk sampai menuju ke ending. Jadi diharapkan setelah dia atau sambil dia membaca e-book ini, maka dia mendapatkan informasi buat dirinya sendiri. Kan Ica juga ada bilang, oh ternyata ada yang butuh self-esteem lah, gimana kok selektif atau enggak, gimana meningkatkan attractiveness gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu tips-tipsnya ada di situ. Nah, sampai ke otomatis di e-book itu juga menawarkan kita punya loh membership silver gitu ceritanya. This is the whole idea. Bagus. Oke. Kalau Nah, menurut aku sih, dan itu kalau dilakukan basically something like manual gitu ya, mungkin effortnya lumayan. Atau kalaupun effortnya nggak lumayan, maksudnya effortnya kecil tapi acak-acakan gitu kan. Karena kalau basically e-book apa sih, di Word juga ekspor ke PDF juga jadi e-book. Cuman kan dia nggak didesain khusus untuk itu. Nah ini dengan ada tools Beacon, yang ini lagi promo juga 1,5 juta rupiah gitu ya. Nah, harga normalnya soalnya sekitar 4 jutaan. Itu dia bisa ngambil dari blog post. Tapi itu baru diedit, layoutnya udah ada, seperti yang tadi dilihat, dan basically dia semacam Canva, tapi buat e-book. Ya. Semacam Canva, tapi buat e-book. Nah, my question itu pertama, kamu bisa nggak bantu untuk menyusun topik yang akan dibahas di e-book itu? Jadi, lebih ke, karena kamu yang sering berhubungan dengan customer gitu kan, berhubungan dengan user, terus habis itu posting. Nah, kira-kira nih, target, kayaknya sih kalau menurutku sih targetnya sebenarnya mereka yang ini ya, yang divorce ya. Karena yang dilihat sih dari member silver sekarang memang cenderung yang divorce gitu kan. Jadi e-book ini bisa ditujukan ke yang divorce. Mungkin kalau awalnya nggak spesifik ke cowok atau cewek, jadi bisa general. Tapi dan mungkin walaupun ditujukan ke yang divorce, tapi ya karena ini baru pertama kalinya ya kita mau coba kampanye ini. Kalau mau dibaca sama yang belum pernah nikah pun juga nggak apa-apa. Tapi aku lebih prefer, oke, gimana kalau e-book ini memang dikhususkan bagi mereka yang divorce, dari beginning banget. Beginning itu dianggap e-book ini pengennya kalau misalnya orang tuh baca dan dia itu kayaknya menarik, dia bisa share aja PDF-nya, di-share ke WhatsApp ke temennya, itu nggak apa-apa gitu loh. Bayang nggak? Jadi jadi free ya? Free, e-book ini free. Walaupun kalau dia langsung download dari web kita, maka dia harus subscribe dulu ke mailing list, gitu kan.
karena nanti dia akan di follow up tiap minggunya oleh si mailing list itu. Dan kalau nanti kita punya BPM yang lebih canggih, mungkin itu bisa di follow up manual gitu ya. Pada saat kita ngelihat, oh ternyata ini orang ini sebenarnya qualified nih untuk upgrade ke silver gitu, biar kita bisa follow up-nya one on one. Kalau memang orang ini kayaknya serius gitu ya. Jadi basically kayak semacam kita tanya, Kak kemarin download e-booknya ya gimana, e-booknya menarik atau enggak. Bagi yang enggak balas ya udah, tapi bagi yang balas dan ternyata dia sebenarnya memiliki kapasitas untuk upgrade silver, nah itu kan yang perlu di follow up semacam itu. Tapi e-booknya berarti kan perlu ada, dan nah ini yang mau aku bahas adalah topik-topiknya gitu. Jadi ini kan nanti ada beberapa bab nih, ada beberapa bab. Basically pengennya itu nanti babnya akan diposting. Jadi yang dibutuhkan sekarang kan kerangka dulu. Nanti kerangkanya yang kita discuss. Aku minta kamu buatin kerangka topiknya dari kondisi orang divorce dan dia ya mungkin dia bingung atau pokoknya dia punya masalah lah dengan kedivorsan itu. Nah, terus gimana nih urutannya sampai si Milov ini bisa membantu dia untuk mencapai kehidupan yang diinginkan dengan jalan silver gitu. What do you think? Kalau itu topik itu sebenarnya untuk setiap elemen yang user cewek cowok, terus dia divorce sama widow, itu udah ada. Waktu itu kita udah. Dan itu catatan ada di Kak Ica. Sebenarnya dia yang tahu tahapan-tahapan gimana caranya si orang ini buat move on lah, ibaratnya gitu kan, kalau umpamanya bercerai itu. Itu udah ada topiknya, tinggal dikembangin, dan itu ininya Kak Ica ya berarti ya, untuk kembangin itu, dan artikelnya beberapa udah ada juga gitu. Jadi menurut aku dari situ tinggal direview ulang aja, jadi nggak perlu buat dari awal. Tinggal diselipin gimana caranya itu membuat tertarik orang gitu aja sih, menurut aku. Untuk topik ininya e-booknya udah ada yang waktu dulu sih. Menurut aku sih gitu. Baik, berarti ini aku bisa minta ke Tudu ya. Andy minta topik e-book divorce yang sudah ada di Andin. Iya. Itu udah kita plan, udah di plan waktu itu untuk beberapa kali, udah sampai berapa kali gitu. Itu kan ada. Terus nah itu nanti menurut kamu perlu editor nggak? Menurut aku perlu banget, kayak yang kita bahas UI UX juga. Editor tuh perlu untuk mempercantik kata-kata gitu kan, biar ya editornya secara konten ya, bukan secara visual something. Menurutku sih secara visual kamu no problem gitu ya, itu kan Canva. Ini karena konten dan karena isinya kan ribuan kata-kata ya, bukan hanya cuman satu gambar or something gitu, ribuan kata-kata yang pengennya itu ngalirnya itu smooth gitu loh dari awal sampai akhir. Iya, itu kalau memang mau launching ebook emang perlu editor sih kalau menurut aku. Gitu sih. Tapi mentahnya harus udah ada kan ya. Iya, betul. Nah, cuman kan mentah itu juga ada beberapa yang yang udah pernah ditulis, yang existing juga, betul. gitu kan. Ada review portfolio. Oke, nanti paling kalau editornya sudah mulai ada, nanti kita coba mereview portfolio beberapa orang editor. In the sense jadi yang aku bayangin itu nanti ada beberapa editor yang akan aku minta portfolio tulisannya dia gitu ya, hasil editornya dia. Nanti dinilai
gitu. Jadi nilai sama kamu, nilai sama Ica juga, enak atau enggak hasil editingnya dia gitu. Kalau menurut aku nyari editornya yang emang biasa menulis yang gini ya, percintaan lah atau apa gitu. Biar lebih dia lebih tahu alurnya kayak gimana gitu. Gitu sih. Jadi ya mungkin seperti kompetitor yang kamu juga mention dan aku juga mention itu kan sebenarnya udah bahasanya itu kan udah enak ya, bahasanya enak. Nah itu cari seperti itu tuh di mana gitu ya? Cari seperti itu tapi juga dengan budget yang kita bisa gitu kan? Iya, yang pasti nggak berlebihan budgetnya. Ya challenge-nya di situ. Oke, jadi memang perlu editor ternyata. Tapi dalam artian kalau template kamu bisa ya, maksudnya template secara visual gitu kan. Kan nanti si editornya akan ngedit langsung di beacon-nya secara kata-kata. Nah, basically kamu tinggal masukin kayak gambar apa segala macam yang dibutuhkan, itu berarti bisa. Iya, aku tinggal finishing buat gambar-gambarnya aja kan ya. Ya, lebih ke situ. Walaupun kalau editornya jadi lebih ke finishing yang sifatnya adalah kayak bagian bagian cover atau kayak bagian ending atau kayak header footer kayak gitu. Jadi bukan ke konten. Tapi kalau gambar-gambar yang di dalam konten, kalau menurutku itu adalah tanggung jawab si editor. Karena misalnya itu butuh ilustrasi atau apa, itu kan si editornya ya udah kamu info elemen kamu mau ambil dari mana aja di sana kamu bisa gitu. Karena sifatnya adalah inside the book gitu ya. Sedangkan kalau ya judge the book by its cover, berarti covernya urusan kamu, tapi inside the book-nya adalah urusan si editor. Yang dia akan bertanggung jawab untuk isinya. Oke, jadi ya, paling gitu jadi ya. si editor langsung di kalau mau beli yang ini app Sumo ini berarti langsung buat di situnya gitu. Nanti kita pilih template-nya bareng-bareng gitu. Benar. Rencananya sih seperti itu. Kalau template bareng-bareng ya itu bisa. Kalau dari sisi template bisa didiskusikan. Memang kalau dari sisi konten itu kan berarti kan tanggung jawabnya dia. Gitu. Itu tanggung jawabnya fullnya dia. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang nggak benar atau apa berarti bukan diskusi namanya. Tapi jadinya loh kerjaanmu gimana sih? Ini kan tugas utama dia sebagai editor. Kalau misalnya masih ada yang salah atau nggak gimana, termasuk mungkin ya aku bayangnya dia bisa ngasih feedback ke Ica gitu untuk penulisan mentahan yang selanjutnya gitu. Jadi ya aku setuju sih. Karena tadi Ica juga bilangnya kalau misalnya editor itu bisa ngasih dia saran-saran, jadi Ica pengennya editornya harus yang lebih expert dari dia dari sisi penulisan gitu. Jadi dia harus punya penjelasan misalnya kok ini kalimatnya harus kalimat aktif jangan pasif atau sebaliknya pemotongan paragraf atau ini harusnya bullet atau gimana, itu si editornya memang harus punya dasar yang kuat dalam itu sehingga si Ica-nya juga dapat ilmu gitu loh pada saat dia diedit itu gitu itu kesannya membuat orang jadi lebih enak atau gimana bacanya semacam itu efeknya jadi positif ke Ica-nya gitu. Jadi kalau Ica-nya pas nulis selanjutnya dia lebih enak kan kejar editornya juga lebih enak. Ini lama-lama editornya nggak dipakai karena tulisannya udah bagus. But anyway berarti ini udah done ya. Oke, berarti ini rock. Kalau e-booknya jadi rock, kira-kira rocknya ownership-nya siapa? Ownership-nya kamu atau aku? Lebih ke Kak Ica bukannya? Kok jadi Enggak Mas sih. Hendy? Karena Ica kan hanya bertugas untuk memberikan mentahan. Kan Gitu. bukan sebagai project manager dari e-book. Kan beda. Gitu. Kalau rock itu berarti project manager of this e-book thing. Nggak tahu siapa ya. Bagusnya gimana? Berarti bukan kamu. Nggak tahu juga. Kalau nggak tahu berarti bukan. Karena kalau sesuai dengan prinsip GWC dari iOS ya, GWC itu get it, want it, sama capable. Nah, kalau want it itu berarti kalau ditanya
gua aja yang handle ini semua. Pokoknya lo kasih budget, Oh gitu. gua dan gitu. Kalau orang yang want it, kalau Ya. nggak tahu, oh berarti di want it-nya nggak ada. Kalau Oh, capable ya. menurutku ada, karena seperti yang tadi dibilang, dari sisi capability secara visual kamu bisa. Nah, dari sisi editor, ya itu kan memang kita udah sepakat untuk diakses ke orang lain kan. Karena toh aku juga nggak akan mengedit itu gitu. Aku juga sebagai pemilik rocknya akan tetap mencari orang untuk jadi editor, dan paling nanti aku mungkin cari shortlist mungkin sekitar 5 orang paling maksimal. Nanti 5 orang akan aku minta portfolionya nanti aku kirim ke kamu sama ke Ica, suruh baca, ya tinggal di ranking aja. Semoga sih pada saat di ranking ketemu orang yang rankingannya bagus untuk kita bertiga sama-sama setuju. Oh iya, satu orang ini paling bagus, ya paling bagus dari budget yang sama ya. Ya 5-5-nya dari segi budget udah aku filter duluan sih. Tinggal kualitas berarti. Dan merekomendasikannya itu bukan sebenarnya 5-5-nya jelek semua sih, tapi ini satu yang paling mending. Semoga nggak gitu ya. Tapi dari 5, wah ini 3 bagus. Dari 3 yang bagus ini, wah bagus semua. Ini bagus, ini bagus, ini mas. Tapi kayaknya ini yang paling bagus. Nah gitu ya. Jadi bukan ini sebenarnya jelek semua, tapi ini yang paling mending itu, wah sedih banget. Tapi ini bagus semua, tapi kayaknya dari yang bagus semua itu paling bagus. Oke. Berarti ini rocknya adalah rocknya punya Handy. So that's it. Handy tambahkan rock ebook. Terus berarti Handy cari editor ya. Oke. Perlu berapa? 5 orang terbaik dengan budget yang pas, nanti direview oleh Andin dan Devi ya. Oke. Di rating ya, di rating nanti. Alright. Oke. Oh, di sini perlu ini juga nggak sih ditambahin editor video? Editor video, oh iya. To-do list ya. Tadi belum masuk ya. Udah masuk isu list sih. Iya, berarti dipindah ke to-do berarti. Dipindah ke to-do editornya, editor videonya. Editor video. Masukkan to-do list. Assign dulu ke aku, karena nanti aku akan ngasih shortlistnya kan. Tapi nanti setelah itu shortlistnya kamu yang atur sendiri. Pokoknya aku cari dulu beberapa editor yang budgetnya sesuai. Nanti next-nya kamu bisa langsung ya itu sama dia ya. Oke. Terus oh iya, karena cari editor video itu harus setelah SOP-nya jadi. Kalau SOP-nya belum jadi ya kasihan nanti video editornya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, habis itu isu selanjutnya, ini harusnya diprioritasin. Ini udah diprioritasin. Nah, mekanisme interaksi dari video. Kamu punya ide nggak tentang ini? Yang apa? Yang di issue list yang di atas. Jadi kan problemnya itu Ica pengen dapat, mungkin bisa kayak dapat semacam feedback or something gitu ya. Apa yang diinginkan oleh para user gitu. Dan kita bisa memprioritaskan next topiknya. Walaupun ini kalau misalnya mau bikin ebook kayaknya nggak sempat untuk ngurusin keinginan pembaca ya. Karena ini lebih ngurusin keinginan dari company rec-nya dulu. Kalau menurut aku sesuai plan kita di awal waktu meeting kapan ya bulan-bulan tahun lalu itu untuk video itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Kak Ica. Jadi itu kan memudahkan banget gitu kan, memudahkan banget apa yang dibahas di tulisan Kak Ica itu yang diangkat jadi video. Untuk sementara waktu seperti itu waktu dulu gitu kan. Dan apa yang nah itu kayaknya bisa dilakukan sekarang gitu. Jadi jadi
sebelum bikin video sebenarnya Kak Ica untuk harusnya mempublish tulisannya dulu gitu, artikel gitu sih. Oke. Itu sih kalau masukan dari aku. Jadi dia nggak akan kehabisan bikin video apa gitu. Jadi apa yang dia tulis itu yang divideokan gitu. Oke, sip. Untuk sementara itu sekarang seperti itu. Mungkin nanti bisa juga kalau mau mendapatkan topik lain, umpamanya user ini pengen apa gitu. Mungkin dari followers Instagram gitu buat mereka lebih interaktif juga. Ini kita mau bikin video nih tentang percintaan atau tentang apa. Apa ya topik yang cocok, itu bisa juga. Tapi untuk saat ini memudahkan Kak Ica, apa yang dia tulis, itu yang dibikin video. Menurut aku sih kayak gitu. Oke. Untuk followers, real feedback from followers bisa depending Q4 aja lah. Biar nggak membebani. Oke, ini aku masukin dulu ke board biar ada sesuatu di sini. Issue. Karena untuk plan penulisan juga udah ada gitu. Untuk plan penulisan artikel tuh udah ada. Jadi ambil dari situ aja dulu, selesaikan, baru kita nyari feedback yang dari user. Memang bagus sih feedback dari user. Jadi topiknya sesuai dengan keinginan dia. Cuma itu kan kadang mungkin bisa memberatkan yang Kaica tuh harus explore sesuai dengan itu gitu sih. Oke. Oh ini berarti harus ada quarter ya. Text select ya. 2020 Q4. Ngeng. Oke, jadi sip. Oke, balik lagi ke board. Oke, ini dipending dulu. Nah, berarti untuk konten artikel dan video, kesimpulannya adalah kita menggunakan topik yang nanti akan di-review lagi tentang cara move on bagi divorce ya. Setuju nggak? Iya, boleh itu. Jadi malah bagusnya ada e-booknya, terus ada penjelasan videonya gitu nantinya. Ya, betul, setuju. Jadi cara move on dari bagian divorce, cara move on-nya gimana, itu akan dibuat lagi per blog post gitu ya. Per blog post akan dibuat. Habis itu dalam rangka video dan juga dalam rangka e-book yang sambil juga dibikinin SOP-nya. SOP untuk editing video. Kalau SOP untuk editor mungkin harusnya justru editor tulisannya yang ngejarin kita ya, karena aku juga nggak pinter dalam hal itu gitu ya. Tapi kalau SOP video kan nanti itu berarti Ica yang akan buatkan untuk dari sisi isi video, lalu kamu juga akan buatkan dari sisi styling video dan kawan-kawan. Basically interaksi feedbacknya saat ini masih belum ada feedback. Nanti feedbacknya depending ke Q4 2020. Jadi sekarang bisa jadi per Juni, harapannya kalau misalnya e-book ini bisa launching Juni 2020 dan sudah mulai bisa dibagi-bagikan secara gratis, itu udah achievement gitu ya. Iya. Bagaimanapun kualitas e-booknya ya, namanya juga baru pertama. Nanti selanjutnya kita baru bisa mencoba. Kita bisa perbaiki yang lebih bagus, entah editornya gimana atau Ica lebih belajar lagi or something. Setidaknya kita punya baseline lah. Kita punya baseline kayak apa sih initial versionnya gitu ya. Iya. Oke, ini poin terakhir adalah keberatan dengan membership silver. Ini minta tolong ini dibikinin card dong, karena menurutku ini adalah isu yang bakal penting yang akan tetap dibahas sampai Q4 2020. Aku sih berharap tapi ini bukan sesuatu yang habis ya. Maksudnya ini dibahas sekarang, di kuartal selanjutnya tetap dibahas dan di kuartal selanjutnya tetap dibahas. Jadi tolong dibikinin card-nya, terus di link dari sini. Yang jelas sih strategiku cukup simple. Gimana caranya biar
value dari silver itu saking bagusnya bagi orang yang punya duit itu ya kayak aku mau beli beacon atau aku mau beli metrical segala macam, itu kan bukan duit murah juga, itu duit berjuta-juta juga, tapi pada saat itu ditawarkan itu bukan lagi masalah mahal murah gitu, tapi lebih ke wah aku ini bermanfaat nih buat gua gitu. Ini bermanfaat buat aku gitu. Dan aku butuh ini. Karena berarti tuduhnya itu buat value aplikasi lebih dapat ya, apa ya, gimana kata-katanya? Ya boleh, minimal 1 to 2 aja mungkin nggak apa-apa, atau ya konkretnya tambahkan fitur kali ya, tambahkan fitur perlu atau dikonkretkan ya. layanan. Nah ini kira-kira tapi perlu konkret sih kalau cuma fitur layanan apa gitu, jadi lebih ke brainstorming apa aja yang menurut kamu yang bisa membuat silver seharga 1,1 juta per 3 bulan itu oke gitu. Bahkan nanti harapannya sih kalau 1,1 per 3 bulan itu oke dan sudah mulai bisa diterima itu yang per tahun ya, yang per tahun. Per tahunnya berarti kan 3,5. Tapi setidaknya oke, harga itu worth it itu apa sih yang dibutuhkan, apa aja nih? Berbeda dengan membership plus atau member free. Kalau menurut aku fiturnya ada pencarian. Oke, boleh. Jadi selain dia mention ke Kak Ica untuk untuk mencarikan, dia juga bisa mencari sendiri, dan kalau dia kesulitan berdasarkan filtering ya nanti ya. Filteringnya berdasarkan tempat gitu. Boleh, di list aja dulu. Kalau yang di atas ini menurutku bukan tuduh ya, tapi iya memang itu. Jadi sebenarnya ini poinnya gitu ya. Ya kalau di atas itu ya bukan poin tuh ya. Iya pasti fiturnya pasti beda dengan yang free. Tapi apa nih gitu. Pencarian berdasarkan tempat, usia, terus ini apa sih namanya, pekerjaan, karena terkadang orang pengen jodohnya juga yang satu profesi gitu kan. Terus apa lagi ya, tempat itu lokasi kali ya, lokasi, usia, pekerjaan, status itu kali ya. Oke, boleh. Kalau yang aku bayangin gitu. Ya, yang kebayang aja dulu sekarang. Ada lagi nggak? Di list aja dulu. Yang ini khususnya untuk silver ya? Khususnya untuk silver. Iya, ini khusus silver. Jadi kalau dibilang 1,3 bulan tuh, ya berarti kan 3,5 tahun. Nah, bagi seorang ini 3,5 juta setahun mau bayar, itu apa nih yang menjadi the killer app-nya gitu? The killer feature. Oh, aku tahu. Ini kali ya. Jadi bahkan bukan cuma 3 bulan lagi ya, 1 tahun gitu. Rekomendasi dari sistem langsung. Oke. Gitu kali ya. Boleh. Ada lagi? Nggak apa-apa, di list aja dulu. Berkhayal aja dulu, berkhayal. Dengan kriteria yang dia inputkan. Yang paling match gitu, yang paling sesuai. Oke. Terus yang pastinya support ini sih. Layanan dari Kak Ica-nya apa ya? Tambahan konseling rutin sih. Menurut aku konseling rutin sih, jadi terjadwal gitu. Yeah. Jadi nanti umpamanya Kak Ica ngasih jadwal, entah dia mau ambil atau enggak, yang penting ada jadwalnya gitu. Jadi dikasih itu. Betul, ini Ica juga sudah melakukan itu ternyata. Jadi ternyata konseling yang tidak terjadwal itu enggak efektif.
atau lebih tepatnya merepotkan gitu ya, dan orang jadi punya ekspektasi yang lo kok nggak dibalas atau apa gitu. Nah, sedangkan Iya, kalau sudah ada jadwal dan itu memang sudah mulai diimplementasikan gitu ya, itu jelas iya, gitu. Jadi pas jam itu memang si Ica-nya udah pasti siap 100% fokus pada orang itu gitu. iya. Itu Kak Ica yang masih waktu itu di GBI itu udah pernah Hmm. sempat dibicarain. Hmm. Salah satu usulan dariku juga untuk yang penting ada jadwalnya, entah dia Ya. bisa atau enggak, ada jadwalnya itu. Tapi tetap dia bisa dihubungin Ya. di jam-jam kerja gitu. Ya. Tapi Meski balasnya nanti pas jadwalnya gitu. akan lebih lama. Jadi dengan seperti itu Iya. sudah ada ekspektasi bagi si klien bahwa dari awal memang yang bisa fokus 100% adalah pada jadwal yang sudah ditentukan atau dipilih. Di Iya. luar dari situ, maka sifatnya ya on a best effort basis gitu kan. Kalau pas lagi sempat Jadi ya bisa, kalau enggak kayak gitu. jadi Tapi win-win solution juga mm. untuk Kak Ica-nya juga nggak terlalu ini, Hmm. karena udah punya jadwal. Untuk mereka juga nggak punya ekspektasi yang lebih, ini harus dibalas langsung gitu. Gitu sih. Itu udah didiskusiin sebelum ke Ica-nya ini. Jadi waktu masih di GBI gitu. Betul. Karena kalaupun Dan psikolog beneran pun juga sama seperti itu. Kalau psikolog beneran yang di klinik malah boro-boro gitu ya. Kalau belum nyampe di sana ya nggak akan dilayanin gitu. Gitu. Dan kalau aku mikir dikaitkan dengan sistem, ini ada di sistem gitu. Jadi ada reminder kapan dia mau konseling, kapan dia ini bisa ngecek jadwal gitu. Ibaratnya ada menu untuk cek jadwal. Apa? Itu kalau by system pasti nggak akan ada di kuartal ini. Paling cepat itu Q4 atau mungkin Q1 2021. Tapi it's okay gitu ya. Ini juga kalau di Juni 2020 itu Miluf bisa launching app-nya yang web-based, itu udah pencapaian luar biasa. Dan nanti kalau kita bisa menambah Kaica yang lain, Silver ini, boleh tambahin aja di situ. Itu memang sudah didiskusikan ya. Jadi aku memang minggu depan akan mulai mendiskusikan tentang skema PKS-nya dengan konseling. Bukan hanya konseling ya, tapi termasuk social worker juga. Social worker itu berarti mereka yang tidak memiliki gelar formal di psikologi. Nah, kata Kak Ica sih itu bisa juga gitu, social worker itu. Jadi bagi mereka yang memiliki GWC, get it, want it, dan capable di situ, walaupun dia nggak punya gelar formal, itu bisa. Apalagi sekarang dengan adanya COVID seperti ini kan, orang jadi butuh ya. Maksudnya yang membutuhkan pekerjaan social worker itu mungkin lumayan banyak. Gitu. Ya. Jadi dia bisa memilih relationship coach sesuai dengan kasusnya. Contohnya gini, dia kayak perlakuan untuk yang udah pernah menikah sama yang belum pernah menikah kan berbeda. Mungkin ada terkhusus, Kak Ica ini loh yang menanganin orang-orang yang udah pernah menikah, dia expert banget gitu. Ini loh yang yang masih muda-muda atau apa gitu kan. Ini yang friendly buat yang belum pernah gitu. Gitu sih. Tetap direkomendasikan, cuma dia bisa memilih yang seperti apa gitu sih. Ya. Aku setuju. Jadi ini mungkin aku punya target sendiri. Jadi harusnya by the end of Q2 2020 ini kita harusnya punya satu mitra psikolog yang sifatnya komplementer dengan Ica gitu ya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang selain dari Ica, dan dia juga punya ya pokoknya beda gitu ya. Pokoknya beda. Satu lagi, tapi sifatnya bukan sebagai employee, tapi ke mitra. Gitu. Cuman mitranya satu aja dulu. Gitu. Kedepannya mungkin mitra itu akan lebih banyak, tapi at least kita ada satu mitra yang lain. Gitu sih, harapannya begitu. So let's see if itu akan bisa ya. Itu akan bisa nanti. Tapi ini jangka pendek ya. Dalam artian di kuartal ini. Harapannya sih Juni. Jadi mungkin dia Juli sudah efektif gitu ya,
sudah efektif bisa menghandle beberapa klien. Gitu. Oke, ada lagi? Mungkin untuk saat ini baru itu sih. Oke, thank you. This is very nice ya. Udah kalau udah kita bisa balik lagi ke agenda. Ini bisa di link ya dari agendanya. Terkadang ini bisa di link ke agendanya. Jadi we will revise from time to time ya. Oke, itu di link. Dari sini dicentang aja nggak apa-apa, tapi di sananya tetap statusnya belum komplit. Mungkin suatu hari kita akan discuss lagi, mungkin bulan depan something. Jadi mekanisme interaksi feedback bisa dicentang deh itu karena sudah ada action plan-nya ya. Oke. Oh iya, sebelum conclude, aku mau report dikit tentang aplikasi ya. Jadi pada saat bikin yang close account itu, walaupun itu kayak cuma satu halaman doang ya, form, tapi ternyata effortnya ada effort karena pertama kan aku bikinnya pakai React sama material UI. Habis itu di tengah kita jalan. Kita liatin nggak nih? Boleh nggak apa-apa liatin dia. aja. Ya, ini awalnya aku bikin pakai React dan material UI. Ini biar kamu tahu juga sih. Habis itu aku riset, terus ketemu InDesign gitu ya, karena ada beberapa artikel yang mereka beralih gitu ya. Mereka beralih dari material UI ke InDesign karena ternyata penggunanya dari InDesign juga makin banyak, jumlah komponen yang bisa dipakai juga lumayan banyak. Dia menyediakan yang buat web, sama yang buat web mobile, sama yang buat React Native gitu ya. Jadi dengan struktur yang sangat mirip gitu, karena komponennya itu aja. Kalau material itu beda-beda. Desainnya yang bikin Google, implementasinya web yang bikin orang lain, bukan Google. Habis itu yang React Native yang bikin orang lain lagi, bukan Google juga gitu kan. Sehingga kemungkinan ada bug dan apa masalah-masalah itu lebih besar. Dan itu kan merepotkan juga gitu. Karena kita pengen fokus ngembangin app-nya, habis itu terhambat dengan ini kok editnya kok agak kegeser gini, terus tombolnya kok agak gimana gitu. Nah, sedangkan kalau InDesign itu kan memang yang bikin company, yang bikin adalah Alibaba-nya sendiri. Dia memang bikin InDesign untuk mendevelop online commerce maupun website-website, aplikasi-aplikasinya Alibaba itu dibikin dengan InDesign. Termasuk library-nya, dia udah nyiapin library buat React untuk web, untuk React web yang responsif mobile, terus juga untuk React Native. Terus aku udah coba dan it's quite nice ya, quite nice. Dan kalau masalah styling, menurutku tetap aja bisa di styling kalau ada desainer lainnya, itu juga menurutku oke. Ini hampir plain gitu ya. Jadi desain dari InDesign-nya kelihatan kan dari si apa namanya editnya, terus slidernya kayak gitu, itu memang kayak gitu dari dia. Aku di sini lebih ke ganti fontnya doang. Jadi ini fontnya kemarin kan udah aku survei kan, ternyata aku survei ke 3 orang basically. Aku survei ke Kak Ica, aku survei kamu, terus aku juga survei ke Yuda juga gitu kan. Dan ternyata sama diriku sendiri. Diriku sendiri sebenarnya agak setengah-setengah antara yang satu yang ini. Karena ini menurutku agak lebih rengket fontnya. Kalau yang Montserrat itu agak lebih lebih renggang. Ya, agak lebih renggang. Jadi kesannya lebih informal, lebih casual gitu kan. Tapi kalau dari sisi kerapian, iya sih. Ini kayaknya lebih rapi dan toh tetap nyaman gitu. Tetap nyaman, tetap kebaca. Ya udahlah, akhirnya pakai OpenSans aja. Dan yang pakai OpenSans itu juga banyak banget. Jadi kayak Mozilla, Firefox itu juga defaultnya OpenSans. Banyak banget website. Tapi yang pakai Montserrat juga banyak banget sih. Bagiku it's okay, no problem. Jadi dan memang banyak yang berpendapat kalau sifatnya lebih ke heading atau yang singkat-singkat itu
Montserrat yang renggang itu dia cocok-cocok aja. Tapi kalau dia sifatnya adalah tulisan, nah tulisannya agak banyak gitu, panjang, kayaknya kurang cocok. Iya, jadi apalagi kayak bentuknya artikel kayak gitu, itu sebenarnya bukan kurang cocok sih, bisa-bisa aja. Tapi kalau dibandingkan alternatif yang dari kedua itu, Open Sans itu lebih cocok untuk sifatnya teks yang orang akan sering ketemu. Panjang. Ya, kalau headline itu lebih cocok di Montserrat karena mungkin Montserrat itu lebih punya karakter ya, dia kayak lebih catchy gitu. Sedangkan kalau si Open Sans itu kalau di desain itu yang di Envato juga kebanyakan seringnya aku nemuin si Montserrat. Ya. Cuman kita udah punya font yang catchy ya itu yang buat heading ini namanya Balu yang ditaruh di logo buat apa. Jadi ya karakternya di heading itu aja yang menurutku sudah representatif untuk kalau mau yang catchy-catchyan. Nah, balik lagi ke InDesign. So ini sebenarnya sudah jadi sebagian app gitu ya yang happy-nya itu juga akhirnya ini sudah bisa terintegrasi dengan Camunda. Jadi ini sekedar cerita membuat aku jadi lebih lebih optimis gitu ya. Bisa kalau waktunya ada lagi gitu ya. Aku nggak terganggu dengan urusan-urusan yang lain dan bla bla bla, maka dengan develop di InDesign itu habis itu secara logiknya bisa menggunakan Camunda dan sebagian sedikit-sedikit mulai diubah. Bisnis proses yang tadinya pure di coding gitu ya. Yang Satukan Cinta Dekau kan pure di Java, lalu yang coding sebagian di Heartedly maupun Heartedly Console itu kan di Node.js atau di TypeScript itu tetap akan ada. Cuman pas develop Heartedly itu kan belum ada workflow automation ya. Jadi memang benar-benar murni coding. Nah, sedangkan dengan pendekatan BPM ini menurutku lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan karena jadinya developer itu punya oh ini bagian-bagian yang perlu di-develop. Debugging-nya juga aku lihat itu lebih mudah gitu. Karena satu kotak yang error ya udah kita bisa fokus di situ aja dan errornya di sebelah mana itu ketahuan gitu. Pada saat kita kirim form ini, kita tahu proses close account-nya udah sampai di mana. Gitu sih, itu yang aku mau sharing aja sih dari sisi develop. Jadi semoga sih dengan adanya ini menurutku ilmu baru gitu ya, dengan BPMN dan kawan-kawan, semoga rock untuk bisa launching Milove di Juni 2020 akhirnya bisa tercapai setelah menunggu bertahun-tahun lamanya. Gitu deh. So it's nice. Dan ini juga mobile friendly ya. Aku pikir kalau kamu buka ini di web atau dia tadi kayak dikecilin gitu kan, tapi yang responsif, dia tetap behavior-nya sama seperti yang diinginkan di mobile. So it should be quite nice. Oke, itu sih dari aku. Silahkan di-conclude. Oke, mungkin udah selesai. Ini agak molor banyak kayaknya waktunya. Yang harusnya 55 menit di isu. Ya, dikasih. Tapi sekalian. ada banyak menit, nggak tahu deh berapa. Alright. Itu sih. Ya, jadi 1,5 jam ya. Ya, oke, lanjut. Berarti untuk next-nya aku buatnya yang to-do list yang masih yang ini ya. Ini basically ini bisa diduplicate sih. Ini bisa diduplicate. Terus habis itu dihapus atau dipindah mereka yang sudah tercentang. Oke. Kalau mau duplicate dari sini. Di rating aja dulu. Biar nggak bolak-balik. Rating aja dulu baru di. Kalau aku 9. Oke, aku. Tapi dari sisi waktu ya 8,5 deh. Waktu juga termasuk ya. Oke, aku tulisnya 8 aja deh.
Oke. Devi tadi sebenarnya ada ya. Coba di to-do list-nya di-mention dong card-nya yang tadi kan ada dua isu ya yang perlu masuk to-do. Yang Ini ya? Ini harusnya di... Oh iya, itu masih ada kan. Terus cara aktivasi itu jadi belum ya, belum. Dan ya kemenanyakan cara aktivasi itu kan masih ada yang dilakukan. Memang udah dibahas, tapi udah ada action plan-nya, cuman sekarang jadi to do gitu, bukan lagi isu lagi. Oke. Jadi ada beberapa banner yang harus aku bikin gitu ya. Ya, ntar kalau bannernya udah jadi tinggal serahin ke aku, nanti responsibility-nya jadinya ke aku. Oke, sip. Nah ini silakan bikin untuk next week. Mau duplicate habis itu diedit juga bisa. Kalau duplicate di apa ini semua? Masuk ke kalender dulu. Atau di copy paste dari situ juga bisa. Terserah sih mau. Tapi kalau di kalender lebih gampang ya? Ya sama aja sih. Tahu nggak? Cobain aja yang mana ini? aja. Duplicate. Terus tinggal di drag kopiannya. Yang kopiannya. Kebalik. Nah. Oke, udah. Kopiannya tinggal diedit. Oke, jangan lupa dikasih jam sama reminder. Kalau bisa. Jamnya dimasukin dulu. Oke, yang bawah include time. Nah, biar bisa ngasih jam. Jam 20. Oke. Valid. Malamnya nggak usah diisi. Malamnya dihapus aja. Jadi kamu ngetik 20, enter gitu aja, dia udah enter aja. Ntar dia dia udah mengubah sendiri. 10 menit ya? Biasanya berapa menit? 15 menit before aja deh. Oke, judulnya masih ada copy off-nya. Oke. Ininya mau diganti gimana caranya? Silakan, klik aja. Hapusnya gimana? Klik aja. Nah, pas diklik dia muncul. Oke, nah itu segue-nya bisa dikosongin jadi titik-titik, something. Oke. Lanjut. Ini juga udah dihapus ya? Itu ya kalau headlines dikosongin aja. Kalau log review kan sama ya. Setiap saat log review sama scorecard-nya udah pasti itu. Oke. Nah, kalau issues list yang udah tercentang bisa di delete aja. Kalau issues. Yang ini gimana? Delete aja. Itu kan bagian dari atasnya. Yang jadi di dalam issues itu kan ada anak-anaknya isu itu ikut terhapus. Jadi dihapus semua deh kayaknya. Ya, di select aja. Select terus hapus. Tinggal disisain checkbox-nya doang aja. Sisain checkbox. Oke, sip. Nah, terus to-do list yang di sini berarti dipindah ke atas. Settingnya di langit. Ini? Ya, itu semua dipindah ke nomor 5. Gitu ya? Yap, sip, mantap. Ya, silahkan di-conclude. Ini apa? Di-share kan? Update atau share? Update. Udah otomatis. Oh, nggak usah. Udah otomatis. Misalkan internetnya lagi jalan aja, dia auto save.
Oke, jadi meeting hari ini ada peningkatan dari meeting sebelumnya, kayaknya pembahasannya lebih banyak. Terus ada banyak ide-ide yang muncul. Jadi ratingnya dari aku 8,5, dari Mas Hendy-nya 8. Semoga next-nya kita bisa lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat buat yang nonton. Jangan lupa juga untuk subscribe. Udah sih, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.